Hai Sobat Dokter Muda, kita akan bicara mengenai interaksi antar obat. Kita akan bahas dari definisinya, efeknya, faktor risikonya, sampai mekanisme interaksinya. Pertama kita perlu mengerti dahulu, interaksi itu merupakan reaksi antara dua hal. Di sini ada objek drug atau obat awal yang kita berikan, dan presipitan, zat yang bisa berinteraksi dengan obat, ada 3 kelompoknya. Obat juga, makanan atau minuman, dan kondisi tubuh atau penyakit. Makanya muncul klasifikasi interaksi obat. Yang pertama, obat dengan obat, contohnya obat antifungal kelompok azol dengan pengencer darah. Itu bisa meningkatkan efek pengencer darahnya, sehingga ada resiko perdarahan. Obat dengan makanan bisa juga, contohnya pernah dengar ya, minum teh, itu nggak boleh sambil minum obat-obat tertentu seperti antibiotik. Kenapa? Karena tehnya bisa menghambat penyerapan antibiotiknya, sehingga nanti yang masuk ke pembuluh darah kurang efektif. Ketiga, ada obat dengan kondisi tubuh. Contohnya obat antihipertensi, beberapa itu bisa malah memperparah penyakit asma, kondisi yang sudah ada. Dari sini kita punya 2 macam efek interaksi. Pertama yaitu efek negatif yang pasti merugikan dari obat tersebut, bisa meningkatkan toksisitasnya sehingga lebih mudah keracunan, merendahkan potensinya sehingga obatnya itu malah nggak terasa efeknya, atau malah muncul adverse reaction, ya, reaksi yang merugikan. Tetapi juga ada efek interaksi yang beneficial atau menguntungkan walaupun jarang ya. Salah satu contohnya itu zaman dulu kalau orang sedikit-sedikit batuk itu selalu diberi antibiotik, sampai akhirnya sekarang resistensi antibiotik itu sudah banyak. Contohnya penisilin sudah banyak yang bakteri yang resisten, maksudnya bakterinya bisa mengatasi antibiotik ini. Nah, salah satu efek interaksi obat yang positif itu penambahan asam klavulanat pada antibiotik, contohnya penisilin, di mana asam klavulanat di sini itu bisa mengatasi resistensi antibiotik. Nice to know aja, tapi dia bekerja dengan menghambat enzim beta laktamase di bakterinya, sehingga interaksi antara penisilin dengan asam klavulanat itu bisa mengatasi resistensi yang sudah ada. Nah, ini contoh efek positif, tapi nggak banyak sebetulnya, lebih banyak yang negatif efeknya. Nah, kemudian ada faktor resiko dari interaksi obat. Ada banyak faktor resiko yang mempengaruhi. Pertama, 1, 2, 3 itu ada pasien dengan banyak obat, banyak dokter, dan banyak penyakit. Kenapa? 3-3 ini biasanya berhubungan dengan pemberian obat yang banyak. Kita sebutnya polifarmasi. Ketika seorang pasien itu diberi lebih dari 5 macam obat yang berbeda. Kenapa? Karena kalau polifarmasi pasti makin gede efek samping dari masing-masing obat A, B, C, D, E, dan seterusnya. Juga akan menyebabkan makin gede resiko interaksi antar obat, karena semakin banyak variabel obatnya kan. Kemudian juga ada pasiennya tidak kooperatif. Misal minum obatnya nggak jelas, nggak sesuai aturan, dicampur-campur sama ini sama itu. Nah, kejadian deh reaksi, misal seperti itu. Kemudian ada usia tua. Sebetulnya usia tua ini kan karena perubahan fisiologi di tubuhnya, kemudian lebih rentan, dikasih obat jantung lah, obat ginjal, obat ini, obat itu. Ya sama aja kayak tadi polifarmasi jatuhnya. Dan terakhir ada dari faktor obat itu tersendiri. Yang terakhir, mekanisme dari terjadinya interaksi antar obat. Kita bisa bagi jadi 3. Dari farmasetika, dari farmakodinamiknya, dan farmakokinetiknya. Pertama dari segi farmasetika, ini dari segi obatnya. Sifatnya itu lebih obatnya inkompatibel dengan obat lainnya. Misal, cairan infus ada banyak ya, salah satunya dextran. Itu kita nggak bisa campur sama ampicillin, klorpromazin, dan sediaan bius, contohnya barbituate. Karena akan mendegradasi. Kalau kita campur nanti obatnya terdegradasi, masuk ke intravena tidak efektif. Jadi kalau mau dimasukin ke infus, ya cari cairan infus lainnya, contohnya Ringer's Lactate, NaCl, ini cari sendiri. Kedua, dari segi farmakokinetiknya. Ingat, farmakokinetik itu petualangan obat di dalam tubuh, dari diminum, maksudnya absorpsi, kemudian distribusi, metabolisme, sampai nanti keluar dari tubuh, ekskresi. Nah, interaksi farmakokinetik ini bisa mempengaruhi setiap fase dari farmakokinetik di sini. Misal absorpsi ya bisa aja, misal minum tadi teh sama antibiotik bisa terhambat penyerapan obatnya ke dalam tubuh ya, absorpsinya bisa dihambat, bisa dipercepat malahan. Kemudian nanti distribusinya di tubuh juga bisa dipengaruhi, metabolismenya. Ada beberapa obat itu yang mengubah enzim
naik atau turun di dalam tubuh. Sehingga misal enzimnya dibuat lebih cepat ya, nanti pasti obat lain yang dipengaruhi oleh enzim itu juga akan dimetabolismekan dengan cepat. Ada juga faktor ekskresinya yang bisa dengan mengubah aliran darah di sistem renal, mengatur pH urinnya, sekresi selektif, bisa juga diuresis secara terpaksa yang mempengaruhi ekskresi dari obat tertentu. Dan terakhir, dari segi farmakodinamik atau cara kerja obat. Pengaruh pada farmakodinamik itu ada dua macam, secara langsung dan enggak langsung. Secara langsung atau direct itu ada 3 macam kerjanya, antagonisme, sumasi, sama sinergisme. Antagonisme artinya aksinya itu berlawanan, misal asetilkolin dan adrenalin. Obat asetilkolin itu dia memicu fungsi parasimpatis, sedangkan adrenalin memicu saraf simpatis. Kalau kalian beri dua-duanya ya dia akan tarik-tarikan. Mau mana yang saraf otonomnya lebih dominan, parasimpatis atau simpatis. Kedua, ada sumasi. Dari kata sum, dijumlah, efeknya searah. Hasilnya itu resultan dari keduanya. Misal, obat penurun tensi, CCB, ditambahkan dengan ARB. Keduanya memang kerjanya berbeda mekanismenya, tapi ujung-ujungnya akan menurunkan tekanan darah. Nah, ini resultan dari kedua efek ini, sumasi namanya. Ada juga sinergisme, dari kata sinergi atau bekerja bersama. Efeknya itu meningkatkan atau mengenhance dari efek masing-masing. Berbeda dengan sumasi ya, ini sumasi kan dijumlah. Kalau sinergisme itu enhance, contohnya aspirin dan kafein. Kemudian juga ada interaksi farmakodinamik yang secara tidak langsung. Artinya, efeknya tidak ada hubungannya. Tapi konsekuensi dari masing-masing efeknya itu punya hubungan. Misal, asam salisilat mengurangi kemampuan agregasi platelet ya via pathway COX-1. Obat kedua, contohnya warfarin, merupakan antikoagulan yang mengganggu metabolisme vitamin K. Nggak ada hubungannya ya, yang satu pathway COX, yang satu pathway dari blood clotting. Ini nggak ada hubungannya. Tapi saat terjadi perdarahan pada pasien itu, menjadilah sebuah berhubungan karena plateletnya nggak bisa agregasi, kemudian pathway hemostasisnya yang dependen sama faktor-faktor banyak itu, salah satunya vitamin K, juga nggak bekerja. Sehingga konsekuensinya pasiennya akan mengalami perdarahan yang hebat. Kalau dilihat-lihat secara langsung, yang nggak ada hubungannya, yang satu COX, yang satu vitamin K. Tapi ketika sudah muncul konsekuensi seperti ini, baru terasa. Oke, kira-kira itu buat interaksi antar obat. Hope it helps dan semangat belajarnya ya.